Halo semua, kami dari kelompok 2 penyakit akibat kerja yang beranggotakan Fitra Suci Ramadhani, Safa Hafsah, dan juga Mujiha Sultan Batavia akan memaparkan materi mengenai musculoskeletal disorder pada penari. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis 5W1H. Kasus ini mengenai gangguan musculoskeletal disorder atau kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, saraf, sendi dan tendon, serta tulang belakang yang terjadi pada penari di Long Island University, New York, Amerika Serikat tahun 2003. Lalu hal ini dapat terjadi karena gerakan repetitif yang dilakukan penari dalam jangka panjang. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan juga tendon. Lalu kenapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal ini dapat terjadi karena para penari melakukan gerakan secara berulang seperti gerakan melompat atau mengayunkan tangan. Semakin besar intensitas dan frekuensi aktivitas fisik, terutama yang disertai dengan gerakan melompat, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi pada tendon. Otot yang selalu berkontraksi saat pergerakan akan mengalami cedera, terjadi peradangan, dan penurunan rentang gerak. Selubung yang menutupi tendon akan kehabisan pelumas karena mereka tidak diberi waktu untuk beristirahat, sehingga tendon dan selubungnya meradang mengakibatkan rasa sakit. Pembahasan selanjutnya adalah identifikasi risiko dan juga paparan hazard, di mana ada dua faktor risiko yang mempengaruhi, yaitu faktor ekstrinsik dan juga intrinsik. Apa aja sih? Mari kita lihat. Di dalam faktor ekstrinsik ada 4 faktor yang mempengaruhi, di mana pekerjaan yang dibahas di kasus ini adalah sebagai penari yang selalu bekerja dengan lekukan tubuh mereka. Lalu di jam kerja dari semua penari dalam kasus ini penari minimal dengan 30 jam per minggu atau 1,5 jam, di mana itu waktu yang cukup berlebihan gitu. Dan yang ketiga adalah pakaian dan sepatu peralatan yang tidak memiliki bentuk yang ergonomis, serta iklim dan cuaca yang memiliki cuaca yang panas dan juga permukaan yang tidak rata sehingga membuat para. Selanjutnya ada faktor intrinsik, di mana ada beberapa poin dalam faktor ini. Yang itu jenis kelamin, di mana dalam kasus ini lebih berfokus pada wanita, di mana wanita lebih rentan dengan gaya. Selanjutnya usia, di mana usia yang lebih tua akan mudah cedera, namun jika dia paling muda, minim pengalaman dan juga rentan juga. Lalu di kelemahan dan fleksibel sendi, di mana sendi bakal mudah berputar atau lebih mudah bergerak, atau jika sendi sudah tidak kuat akan mengalami cedera. Lalu selanjutnya ada cedera sebelumnya, di mana dalam kasus ini ada beberapa penari yang memiliki cedera 5 kali bahkan, sehingga bisa rentan untuk kegiatan berikutnya. Lalu kebugaran fisik yang mempengaruhi dari cedera sebelumnya juga, dan juga faktor fisiologis, di mana dalam kasus ini kurang lebih 80% penari mengalami stres akibat pekerjaan ini. Selanjutnya ada patofisiologi dari kasus ini. Jadi keseleo atau sprain pada pergelangan kaki merupakan cedera sendi yang paling sering dijumpai dan kemudian diikuti oleh keseleo pada pergelangan tangan, siku, serta lutut. Sprain terbagi menjadi sprain ringan yang merupakan ligamen petes dan mengakibatkan hematom, sprain sedang menyebabkan effusi cairan yang kemudian menjadi edema, dan sprain berat yang mana seluruh serabut ligamen putus yang menimbulkan pembengkakan, serta menyebabkan timbulnya nyeri pada lokasi trauma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pencegahan. Pada konsep pencegahan ini kita menggunakan hierarchy of control, yaitu yang pertama ada eliminasi tidak dapat dilakukan pada kasus ini. Selanjutnya ada substitusi, sama juga pada kasus ini substitusi tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada engineering control. Pada kasus ini engineering control dapat dilakukan dengan cara mengubah permukaan area berlatih atau tampil menggunakan permukaan yang tidak licin, contohnya dengan penggunaan kayu dengan flooring blok busa padat. Relative control pada kasus ini dapat diberikan dengan cara memberikan pendidikan mengenai bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja, ataupun resiko
terjadinya cedera. Kemudian dapat juga memberikan pendidikan serta pelatihan tentang pemanasan yang benar dan penggunaan APD apa saja yang harus digunakan. Selanjutnya ada juga sesi berlatih dapat dibagi dalam beberapa sesi atau yang bisa disebut dengan sesi pendek dalam 1 hari. Dan selanjutnya dapat memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan khusus sesuai resiko kerja yang ada dan terapi fisik secara rutin guna meminimalkan keluhan muskuloskeletal disorder atau biasanya dikenal dengan alat pelindung diri. Pada kaos ini terdapat beberapa APD yang dapat digunakan, yaitu ada alas kaki, ada face shield, ada masker, ada pun kinesiotape. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan rekomendasi apa saja yang dapat dilakukan dalam kasus ini. Kasus ini terdapat beberapa rekomendasi dari kelompok, antara lain yang pertama itu ada penari sebaiknya diberikan pendidikan serta pelatihan khusus sesuai bidangnya yang terkait, serta bagaimana dapat mengetahui bahaya dan resiko yang ada di lokasi tempatnya bekerja. Kemudian agar dapat mengetahui alat pelindung diri apa saja yang harus digunakan, serta mengetahui hal kecil lainnya yang harus diperhatikan ketika bekerja maupun latihan. Kemudian yang kedua, ada penari sebaiknya memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi dengan melakukan konsul terlebih dahulu kepada ahli gizi. Ketiga, penari sebaiknya melakukan pengecekan kesehatan khusus dan spesifik secara berkala guna bisa mengetahui tingkat kesehatan individu masing-masing. Dan yang terakhir, penari sebaiknya mempunyai waktu istirahat yang cukup. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.